Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper tidak mendukung atasannya alias Presiden Amerika Serikat. Malah dia membantah dan tidak mendukung perintah atasan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada hari Rabu waktu setempat mengatakan tidak mendukung pemberlakuan Undang-Undang Huru-Hara. Aturan ini memungkinkan tentara dikerahkan guna mengakhiri demonstrasi anti-rasial di seluruh negeri. Pernyataan itu disampaikan Esper meskipun Presiden Donald Trump mengancam akan mengerahkan militer untuk menghadapi pengunjuk rasa. Trump pada pekan ini mengatakan ia dapat mengerahkan pasukan militer di negara bagian yang dinilai gagal mengendalikan aksi massa. Pengerahan pasukan militer aktif guna membantu penegakan hukum merupakan opsi paling terakhir yang akan dipilih, hanya dalam situasi paling mendesak dan berbahaya. Kita tidak dalam situasi itu sekarang, kata Esper dalam jumpa persnya. Untuk mengerahkan pasukan militer di tanah Amerika demi penegakan hukum, Trump perlu memberlakukan kembali Undang-Undang Huru-Hara Insurrection Act tahun 1807. Langkah itu terakhir kali dilakukan pada 1992 guna mengendalikan massa yang memprotes tewasnya seorang warga kulit hitam bernama Rodney King setelah dipukul oleh beberapa polisi di Los Angeles. Persis kejadiannya sama dan di tahun yang berbeda. Sejauh ini militer Amerika Serikat telah menyiapkan 1.600 tentara aktifnya di pinggiran kota Washington DC. Esper juga mengatakan ia menyesal menggunakan istilah medan perang pada minggu ini untuk mengekspresikan lokasi berlangsungnya unjuk rasa. Ancaman Trump yang ingin mengerahkan tentara untuk menghadapi massa di negara-negara bagian yang membuat pejabat militer Amerika dan Kongres khawatir. Tidak hanya itu, banyak negara bagian juga menentang rencana Trump. Seorang politikus Partai Republik memperingatkan bahwa rencana Trump dapat membuat tentara Amerika dijadikan sebagai alat politik. Mantan Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Laksamana Angkatan Darat Purnawirawan Mike Mullen mengatakan ia muak melihat aksi penegakan hukum termasuk Garda Nasional yang mengusir paksa pengunjuk rasa guna mengosongkan wilayah itu. Warga kita bukan musuh dan jangan pernah diperlakukan demikian, Mullen menulis dalam kolomnya di salah satu media. Sementara itu, Trump dan mantan Menteri Pertahanannya James Mattis saling kecam ihwal cara Presiden menangani unjuk rasa. Mattis mengkritik kebijakan Trump yang mengerahkan militer untuk meredam aksi protes kematian pria Afrika Amerika George Floyd itu. Mattis mendukung Trump telah memecah belah bangsa dan melanggar hak-hak konstitusional. Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak mencoba menyatukan rakyat Amerika. Sebaliknya dia mencoba membelah kita. Kami menyaksikan konsekuensi dari 3 tahun upaya yang disengaja ini. Kami menyaksikan konsekuensi 3 tahun tanpa kepemimpinan yang matang. Jadi menurut Mattis, kepemimpinan Donald Trump itu pemimpin yang tidak matang. Beberapa jam kemudian Trump balas mengkritik Mattis. Dia bilang begini, mungkin satu-satunya kesamaan yang dimiliki Barack Obama dan saya adalah kami berdua mendapat kehormatan memecat James Mattis. Jenderal yang paling berlebihan di dunia, katanya. Saya meminta surat pengunduran dirinya dan merasa senang karenanya. Julukannya adalah Chaos dan saya tidak menyukainya. Kemudian berubah menjadi Mad Dog, tweet Trump di Twitter dilansir dari The Hill kemarin. Ini sangat memprihatinkan. 2 pejabat tokoh nasional saling perang terbuka di media. Ribuan warga Amerika beberapa hari terakhir turun ke jalan untuk memprotes tewasnya seorang warga kulit hitam George Floyd oleh seorang anggota kepolisian Minneapolis bernama Derek Chauvin. Jaksa Agung Phillison kemarin dilaporkan memperberat dakwaan
Chauvin dan 3 rekannya yang terlibat di dalam kematian George Floyd. Pengacara keluarga Floyd, Benjamin Crump, mengapresiasi hal itu. Keluarga pun bersyukur ini adalah langkah maju yang signifikan dalam perjalanan menuju keadilan, dan kami bersyukur bahwa tindakan penting ini dilakukan untuk jenazah George Floyd sebelum dimakamkan. Sampai di sini dulu guys. Komen tunggu, share, syukur-syukur subscribe. Thank you very much for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.